Halo, perkenalkan nama saya Regina Takumansang dengan NIM 1920100008, kelas A3 semester 6, Fakultas Keperawatan UNPI Manado. Baiklah, saat ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen kegawat daruratan pada neonatus. Bayi baru lahir mempunyai masalah berat, yaitu meninggal dan cacat. Perlu penanganan cepat setiap tahun. 4 juta meninggal pada bulan pertama, 2/3 meninggal pada minggu pertama. Asfiksia, kejadian asfiksia dengan 7/1000 kelahiran bayi negara berkembang, lebih 1/1000 kelahiran bayi negara maju. Sebagian besar kematian terjadi segera setelah lahir. Gawat nafas atau distress respirasi pada neonatus. Ada 4 gejala utama. Yang pertama, takipnea atau laju nafas lebih 60 kali per menit atau normal laju nafas 40 kali per menit. Yang kedua, sianosis sentral pada suhu kamar. Yang ketiga, retraksi atau cekungan pada setrum dan kosta pada saat inspirasi. Yang keempat, grunting atau suara merintih saat ekspirasi. Tentukan bunyi bugar atau tidak. Bugar atau tidak perlu laringskopi dan intubasi. Lakukan langkah awal resusitasi. Yang kedua, tidak bugar atau laringskopi, intubasi pipa endrokeal dan isap lendir melalui pipa endrokeal. Yang ketiga, bila bradikardi, lakukan ventilasi tekanan positif. Apnea, keadaan bayi tidak bernafas atau laju pernafasan kurang dari 20 kali per menit. Terdapat pada bayi asfiksia atau bayi dengan gangguan nafas berat. Bahaya hipoksia, terutama hipoksia otak. Kita masuk pada kejang. Yang pertama merupakan tanda bahaya dapat mengancam kehidupan karena hipoksia otak, kerusakan sel otak yang irreversibel. Yang kedua, dapat merupakan tanda dari satu atau lebih masalah pada neonatus. Yang ketiga, kadang gejala tidak dikenali oleh orang tua atau petugas kesehatan atau kejang subtel. Yang berikut, hipoglikemia. Yang pertama, hipoglikemia adalah keadaan hasil pengukuran kadar glukosa darah lebih 45 gram per dl atau 2,6 mmol per L. Setiap stres akan mengurangi cadangan glukosa yang ada. Kegawatan terjadi pada hipoglikemia bila berlanjut menjadi penyulit atau komplikasi yang berdampak pada kejang dan hipoksia, terutama hipoksia otak. Hipotermia terjadinya karena pertama penurunan produksi panas, misalnya pada keadaan disfungsi kelenjar-kelenjar tiroid, adrenal ataupun pituitaria. Yang kedua, peningkatan panas yang hilang, misalnya kontak langsung antara kulit neonatus dengan permukaan yang lebih dingin atau permukaan alas yang dingin seperti pada waktu proses penimbangan. Inkubator dengan jendela yang terbuka atau pada waktu proses transportasi neonatus ke rumah sakit. Suhu lingkungan yang dingin atau suhu inkubator yang dingin, neonatus yang basah setelah lahir. Dehidrasi berat. Yang pertama, bayi berak cair lebih sering dari biasanya. Yang kedua, tinja berwarna hijau yang mengandung lendir atau darah. Yang ketiga, kehilangan banyak cairan hingga menyebabkan dehidrasi. Yang keempat, merupakan komplikasi dari diare yang dehidrasi sedang yang berlanjut menjadi diare dengan dehidrasi berat. Yang kelima, gejala klinis. Gejala klinis yaitu kencing berkurang, bayi rewel, kehausan atau letargi,
mata cekung, turgor kulit kurang. Kita masuk pada shock atau renjatan. Keadaan disfungsi sistem sirkulasi yang mendadak dengan psikologi yang kompleks yang mengakibatkan penyampaian oksigen dan nutrisi yang tidak adekuat untuk memenuhi kebutuhan jaringan dan untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Kesimpulannya, bayi baru lahir memiliki risiko untuk mengalami kegawat daruratan. Bayi dengan kondisi gawat darurat memerlukan penanganan cepat untuk mencegah kematian dan kecacatan. Baiklah, kita masuk pada manajemen kegawat daruratan neurologi. Kegawat daruratan neurologi yang pertama ada tata laksana kesadaran menurun, yang kedua tata laksana stroke akut, yang ketiga status epileptikus. Tata laksana kesadaran menurun. Penyebab kesadaran menurun yaitu massa supra atau infratentrial, lesi destruktif pada subtentrium atau efek toksik, yang lesi difus pada korteks cerebri. Diagnosa kesadaran menurun yang pertama anamnesis, yang kedua pemeriksaan fisik umum, yang ketiga pemeriksaan fisik neurologis, yang keempat pemeriksaan penunjang. TIK yaitu tekanan dalam ruang tengkorak berdasarkan hipotesis Mendrokelye yang merupakan jumlah volume darah infraknar, jaringan otak, cairan otak, dan komponen lainnya, misalnya hematom, tumor, dan lain-lain yang bersifat konstan. TIK normal tergantung usia. Bayi 1,5 sampai 6 mmHg, anak-anak 3 sampai 7 mmHg, dewasa lebih 10 sampai 15 mmHg. Emergensi GCS yang pertama pasang intubasi, yang kedua tinggikan kepala 300, yang ketiga kontrol ventilasi atau PA CO2 35 mmHg, atur volume resusitasi, pertahankan tensi normal. Tata laksana stroke akut. Stroke merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama di Indonesia. Stroke ini suatu kegawat daruratan medis yang harus ditangani secara tepat dan cermat. Penyebab stroke: infraotak 80%, emboli dan aterothrombotik, perdarahan 20%, PIS dan PSA. Protokol penata laksanaan stroke iskemik akut. Yang pertama, konsul dokter ahli saraf untuk pertimbangan RTPA jika gejala stroke kurang dari 3 jam CT scan kepala yang normal. Yang kedua, pertimbangkan pemantauan irama jantung untuk pasien dengan aritma jantung atau iskemik miokard. Yang ketiga, tekanan darah yang tinggi pada stroke iskemik tidak boleh cepat-cepat diturunkan karena merupakan hipertensi yang sudah lama diderita, juga respon terhadap iskemik otak. Protokol tata laksana stroke hemoragik. Yang pertama, segera konsul ahli saraf. Yang kedua, pengendalian tekanan darah yang lebih agresif karena yang tinggi dapat menyebabkan perburukan edema perihematom dan meningkatkan kemungkinan perdarahan ulang. TD sistolik lebih 180 mmHg harus diturunkan. Yang ketiga, pertimbangan konsultasi ahli bedah saraf jika perdarahan cerebellum lebih 3 cm atau vol lebih 50 cc untuk pemasangan FP shunt bila ada hidrosefalus obstruktif akut atau clipping aneurisma. Yang keempat, berikan manitol 20% untuk pasien koma atau tanda-tanda TIK meningkat. Status epileptikus yaitu serangan epilepsi yang berlangsung terus-menerus
lebih 30 menit atau frekuensi kejang lebih dari 2 kali, di mana penderita tidak sadar antar serangan. Etiologi: pencetus SE, penderita yang tidak diobati dan dosis tidak memadai, pengobatan yang tiba-tiba dihentikan. Keadaan umum yang menurun, kurang tidur, stres fisik dan psikis, alkohol dan drug abuse. Penyebab akut yang pertama, penderita ensefalopati anoksik, penderita penyakit cerebrovaskular akut, penderita tumor SSP, penderita ensefalopati metabolik, dan terakhir penderita meningitis dan emfasitis. Cedera kepala statistik 200-300 per 1000 per tahun. Ringan GCS lebih 12 82%. Sedang sampai berat dengan GCS lebih 12 14%. Dari SMA dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, ayo bergabung dengan kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dan kami memiliki beberapa fakultas. Yang pertama ada Fakultas Pertanian, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik Elektro, Fakultas Fisip, Fakultas Sastra Inggris, dan Fakultas Keperawatan. Ayo bergabung dengan kami UNPI Manado.